In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salve fratres carissimi. Salvete fratres carissimi. Jumpa lagi, te iterum videre, Patris Allegro Veritas Liberabit Vos. Welcome back into the jungle of Protestantism, or the jungle of Patris Allegro. You choose for yourself. Kali ini kita akan seperti biasa, Patris Allegro itu inquisitor. Jadi setiap orang berbicara tentang kekristenan, Patris Allegro akan hadir untuk memeriksa. Ini ajaran baik atau tidak baik, mau diikuti atau tidak boleh diikuti. Oke. Ada sebuah khotbah terbaru yang memancing perhatian kita soal, karena kita sedang mempersiapkan hari raya Natal, maka khotbah ini menarik untuk dicermati. Apakah benar-benar menghadirkan kekristenan sejati atau ada selundupan ideologi-ideologi yang harus dicermati? Saya akan membantu kita. Kali ini adalah sebuah pembedahan terhadap ajaran-ajaran yang berkeliaran di FYP saya. FYP itu apa? For your page. Oke. Gara-gara algoritma ya. Nah, katekesi kita pada malam hari ini menjelang hari raya Natal adalah Natal, inkarnasi, dan ironi Protestan. Ketika Anselmus dipakai untuk menghantam tradisi. Nah, ada sebuah khotbah dari seorang pendeta. Nanti saya spill di akhir ya. Seorang pendeta. Ya, tebak siapa dia? Oke. Ada khotbah yang terdengar gagah, kokoh, bahkan ortodoks di permukaan. Tetapi kalau diperiksa dengan seksama atau saksama, justru memperlihatkan ironi teologis yang sulit disangkal. Ada ironi. Ironi itu apa? Bertolak belakang kah? Apa artinya ironi? Coba komen, apa itu ironi? Khotbah Natal de Kingadas, saya sudah spill. Khotbah Natal pendeta ini adalah contoh menarik. Secara isi, dia menggaungkan inkarnasi, Tritunggal, dan dua natur Kristus dengan lantang. Tapi secara metodologi dan struktur argumen, dia berjalan di jalur yang justru sering diserang oleh tradisi Protestan itu sendiri. Mari kita bicara jujur, bukan emosional. Yang pertama, inkarnasi itu ortodoks, solid, dan katolik. Pada titik intinya, khotbah ini benar. Khotbah pendeta yang terhormat ini benar. Natal bukan ide, bukan simbol psikologis, tetapi peristiwa historis. Firman menjadi daging. Et verbum caro factum est. Penekanan pada Yohanes bab 1 ayat 14 pada kemuliaan inkarnasi, pada Kristus sebagai Allah sejati dan manusia sejati adalah inti iman Kristen klasik. Tidak ada masalah di sini. There's no problem. Oke, go on. Bahkan kalau lebih jauh, penegasan bahwa keselamatan mustahil tanpa Kristus yang sekaligus Allah dan manusia adalah posisi konsili-konsili kuno gereja. Jika ini yang dipersoalkan, Katolik, Ortodoks, dan Protestan klasik akan berkata, amin. Amin. Masalahnya bukan di apa yang dikatakan, melainkan di bagaimana dia membuktikannya. That's the problem. Ya, bukan apa, tapi bagaimana caranya. Jadi saya selalu bertanya kepada teman-teman Protestan, bagaimana caranya? Misalnya ketika dalam perdebatan dan MBM, saya bertanya, bagaimana caranya Yesus bisa menjadi manusia tanpa terkena dosa asal? Bagaimana caranya? Ya, bukan apa. Nah, mari kita lihat. Anselmus masuk mimbar, sola scriptura keluar diam-diam. Ya. Pilar utama khotbah yang kita periksa ini dari pendeta yang terhormat ini, bukanlah eksposisi ayat demi ayat, melainkan argumen rasional metafisis ala cur deus homo. Mengapa Allah menjadi manusia dalam bahasa Latin? Judul buku yang terkenal dari Anselmus. Manusia berdosa, maka manusia harus menanggung. Martabat Allah tidak terbatas, maka pembayaran harus tidak terbatas. Manusia terbatas, jadi harus Allah yang membayar. Maka juru selamat harus Allah sekaligus manusia. Ya kan? What's this? The cross. Ini argumen yang rapi, kuat, dan klasik.
Saya biasa suka yang klasik. Tetapi mari jujur secara teologis. Ini bukan hasil pembacaan literal kitab suci, ya toh? Ini dia tidak ada ayatnya. Jadi Protestan yang tanya ayatnya berhenti. Sampai di sini tidak bisa pakai ayat. Ini hasil penalaran filosofis teologis atas iman gereja. Ya, ini bukan pembacaan literal kitab suci. Sekali lagi, sola scriptura harus dibuang diam-diam, keluar diam-diam di sini. Anselmus masuk mimbar, tepuk tangan untuk Anselmus. Sola scriptura geser dulu ya. Dengan kata lain, khotbah ini berdiri di atas metafisika martabat, konsep nilai infinite, prinsip keadilan rasional, bukan sekedar teks Alkitab berkata apa. Sonada. Jadi ironinya jelas ya saudara-saudari, tradisi Protestan sering mengkritik Katolik karena menambahkan filsafat dan tradisi manusia ke dalam Injil, bukan? Tapi di mimbar Natal ini justru filsafat skolastik abad pertengahan dijadikan tulang punggung argumen keselamatan. Dan tanpa itu, keseluruhan logika mengapa Yesus harus Allah manusia jadi runtuh. Tidak bisa. Kalau hanya cari-cari ayat, sudah bisa bro, sudah bisa. Ini bukan kesalahan, tapi ini membongkar mitos sola scriptura versi populis. Begitu. Bukan versi para akademisi yang sedikit kasih. Versi populis, sola scriptura itu runtuh. Yang berikutnya ada soal kalender Masehi, retorika yang menyamar sebagai bukti. Klaim bahwa Natal adalah poros sejarah karena dunia memakai pembagian sebelum dan sesudah Masehi terdengar meyakinkan ya. SM dan M. Ya, sebelum Masehi dan Masehi. Tapi secara akademik sebenarnya lemah. Itu namanya argumen dari konvensi, argumen dari kesepakatan, bukan dari realitas teologis. Kalender adalah keputusan historis, bukan wahyu ilahi. Ini bukan fatal, tapi menunjukkan pola, yaitu bahwa retorika itu sering menggantikan demonstrasi. Seharusnya ditunjukkan, bukan berretorika. Ya. Kemudian, ya khotbah ini reformed, tapi tidak terlalu Calvinis. Oke. Ada ketegangan lain yang menarik ya. Khotbah ini menekankan bahwa karya Kristus bernilai tak terbatas. Baik. Tapi Calvinisme ketat selalu berhati-hati. Nilai tak terbatas tidak otomatis berarti intensi penebusan universal. Karena menurut Calvinisme sebagian dipilih, sebagian dipilih untuk binasa. Sadis. Duar. Kamu dipilih untuk selamat, kamu dipilih untuk binasa ya. Rasain kamu, ngapain kamu mau jadi manusia? Di sini bahasa yang dipakai lebih menyerupai evangelikalisme umum ketimbang reformed klasik yang disiplin. Tidak salah, tetapi jangan mengaku sedang berbicara dari satu tradisi yang ketat, sementara bahasanya cair lintas mazhab. Oke, saudara-saudaraku, Injil sederhana, ada juga Injil sederhana dan bahaya strawman, manusia jerami. Kritik terhadap Injil yang direduksi menjadi meneladani Yesus supaya selamat pada prinsip benar. Tetapi ketika standar langsung dinaikkan ke harus sempurna tanpa dosa, kritik itu berisiko menjadi karikatur. Dalam debat akademik, ini disebut overextension, melawan versi terburuk dari lawan, bukan versi terkuatnya. Roasting yang baik bukan membakar jerami. Roasting yang baik ya panggang sampai enak. Kayak ayam panggang CI itu. Ya, dipanggang bagus-bagus, bukan bakar jeraminya. CI ya CI. Nah, di sini ada ironi yang paling besar. Semakin anti-Katolik, semakin Katolik metodenya. Semakin anti-Katolik, semakin Katolik metodenya. Disinilah letak keindahan sekaligus ironi dari khotbah pendeta yang terhormat. Untuk membela Natal, Tritunggal dan Inkarnasi, khotbah ini memakai teologi konsili, memakai metafisika martabat, memakai argumen anselmian, memakai sintesis iman dan akal. Itu semua adalah cara gereja Katolik berpikir selama berabad-abad. Jadi, ketika khotbah ini menolak tradisi di satu sisi, tetapi hidup sepenuhnya dari tradisi itu di sisi lain,
Kita tidak sedang melihat kekristenan murni. Kita sedang melihat warisan Katolik yang dipakai sambil disangkal. Jadi saudara-saudari, fratres carissimi, Natal tidak butuh simplifikasi, tapi kejujuran intelektual. Natal memang bukan sekedar perasaan damai. Natal adalah skandal metafisis. Allah menjadi manusia. Skandal bro, skandal metafisis. Dan skandal sebesar itu tidak bisa dipertahankan tanpa tradisi berpikir yang matang. Ya, jadi kalau kita mau jujur, inkarnasi membutuhkan metafisika. Kristologi membutuhkan konsili. Injil membutuhkan gereja yang berpikir, bukan sekedar mengutip. Natal bukan sekedar glorious event, ya. Natal adalah bukti bahwa iman Kristen sejak awal tidak anti akal, tidak anti tradisi, dan tidak lahir dari slogan. Dan di titik itu, khotbah pendeta kita yang terhormat ini tanpa disadari berdiri sangat dekat dengan Katolik. That's it. So, ngapain lagi jadi Protestan, ya kan? Kalau terakhir intinya Katolik. Okay, keep calm and stay away from Protestantism. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat mempersiapkan Hari Raya Natal.